Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan solihah yang ada di rumah? Mudah-mudahan tetap semangat dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kembali kita akan melanjutkan kegiatan kita belajar bersama dari rumah. Pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 2 sekolah dasar. Seperti biasa, mari kita awali dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat, pemahaman yang luas, serta kesehatan lahir dan batin. Tentunya dengan sikap berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Anak soleh dan solehah yang ada di rumah, pelajaran sebelumnya yakni melafalkan dan menghafalkan surah An-Nas. Sekarang ini kita akan melanjutkan pada subtema selanjutnya, yaitu pesan surah An-Nas. Untuk mengetahui pesan surat An-Nas tersebut, terlebih dahulu kita harus mengetahui terjemahan atau arti dari surah An-Nas tersebut. Mari kita lihat terjemahan dari surah An-Nas tersebut. Surat An-Nas adalah surat yang ke-114 atau surah yang terakhir berdasarkan urutan surah di dalam Al-Quran. An-Nas artinya manusia. Surat An-Nas terdiri dari 6 ayat, tergolong surat Makkiyah, diturunkan sebelum Nabi hijrah. Adapun arti atau terjemahan surat An-Nas ayat demi ayat dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir sebagai berikut. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Setelah kita mengetahui terjemahan atau arti dari surat An-Nas, selanjutnya mari perhatikan pesan atau kandungan dari surat An-Nas. Surat An-Nas berisi perintah kepada manusia, perintah untuk berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dari bisikan syaitan dan manusia, bisikan yang mengajak pada kejahatan, bisikan yang mengajak pada kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala adalah raja manusia. Hanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan manusia. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala manusia memohon pertolongan dan perlindungan. Allah Subhanahu wa taala mengaruniai manusia akal pikiran untuk membedakan yang baik dan buruk, untuk membedakan yang benar dan salah, agar manusia tidak tersesat, agar manusia tidak berbuat maksiat. Namun masih banyak manusia yang tersesat, banyak juga manusia yang berbuat maksiat. Semua itu karena bisikan syaitan dan manusia. Bisikan itu mengajak pada jalan yang salah, jalan sesat dan maksiat, jalan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar terlindung dari hal tersebut. Alhamdulillah anak-anakku, kita sudah mengetahui arti dan pesan yang terkandung dalam surat An-Nas. Sebelum Pak Guru memberikan tugas, terlebih dahulu Pak Guru ingin mengajak kepada anak-anakku untuk mengamalkan surat An-Nas sebagai doa perlindungan kita
kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Yang pertama, surat An-Nas dalam riwayat dijelaskan dijadikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai doa sebelum Rasulullah tidur. Terlebih dahulu membaca 3 surah. Yang pertama surah Al-Ikhlas, yang kedua surah Al-Falaq, dan yang ketiga surat An-Nas. Rasulullah membaca 3 kali surat Al-Ikhlas, dilanjutkan dengan 1 kali surat Al-Falaq dan 1 kali surat An-Nas, dan Rasulullah meniupkan ke telapak tangannya. Setelah itu Rasulullah menggosokkan kedua telapak tangannya hingga terasa hangat atau panas dan menyapukan kepada seluruh anggota badan yang dapat terjangkau. Dalam riwayat dijelaskan melindungi kita dari kejahatan ataukah keburukan, baik itu kejahatan jin, syaitan atau sihir, maupun dari kejahatan orang-orang yang akan berbuat jahat pada waktu kita tertidur. Mari kita berusaha mengamalkan ini. Yang kedua, surah An-Nas dijadikan doa sebelum kita sholat. Terlebih dahulu membaca surah An-Nas 1 kali sebagai doa agar dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rasa was-was, dari rasa ragu-ragu di saat kita melaksanakan sholat yang biasa muncul dari godaan syaitan. Saya kira ini yang dapat Pak Guru sampaikan. Selanjutnya kerjakan latihan berikut. Sampai di sini dulu pelajaran kita kali ini. Sampai jumpa pada pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.